Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok eh, tugas untuk modul 23 coaching, kegiatan coaching pada kesempatan ini. Saya sebagai coach, nama saya Ferzan Surahman, eh, calon guru penggerak dari angkatan 10, dan sebagai coachee nanti Bu Wiwit Tresno. Adapun yang mau kami sampaikan pada kegiatan coaching pada kesempatan ini yaitu tentang permasalahan di mana coachingnya itu adalah Bu Wiwit. Bu Wiwit ada permasalahan di mana dia bingung karena di kelasnya itu memiliki ketiga murid yang saat diberikan tugas sekolah atau pekerjaan rumah, mereka tidak mau mengerjakan tugas sekolah dengan alasan yang berbeda-beda. Nah, Bu Wiwit ini mengajak saya sebagai coach, saya, Pak Ferzan, untuk melaksanakan kegiatan coaching. Silakan Bu Wiwit perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wiwit Tresnowati, CGP Angkatan 10 dari SDN 2 Astrak Setra, Kabupaten Tulang Bawang. Di sini saya akan berperan sebagai coachee. Oke, itu saja Baiklah, Pak. Bu. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Sepertinya kita bisa mulai kegiatan coaching ini. Silakan Bu Wiwit sebagai coachee yang akan diberikan coaching oleh saya. Silakan Bu Wiwit. Baik, kita mulai ya Pak. Ya. Selamat sore Pak Ferzan. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Bu Wiwit. Bu Wiwit, gimana kabarnya Bu Wiwit? Alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat. Alhamdulillah hari ini saya semangat. Insya Allah selalu, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bapak, mohon maaf ini ya Pak ya. Ya, Bu Wiwit. Eh, saya mau mengganggu waktu Bapak gitu. Kira-kira Bapak bisa tidak meluangkan waktu ya untuk saya? Karena saya ingin sedikit ngobrol lah Pak, ngobrol sama Bapak terkait permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Gimana Pak? Oh, tidak mengganggu Bu Wiwit. Maaf tadi Bu Wiwit saya lagi di luar. Jadi tadi ada Bu Wiwit yang menghubungi saya. Tadi saya tidak bisa mengangkat telepon dan kebetulan saya lihat di handphone ada chat WA dari Bu Wiwi. Di sini Bu Wiwi sepertinya ada permasalahan. Ada yang bisa saya bantu nih Bu Wiwit? Iya Pak, tadi saya sudah WA Bapak gitu, sudah chat lewat WA Bapak untuk apa? Kalau Bapak punya waktu senggang, mungkin kita bisa ngobrol gitu. Iya Pak, jadi hmm, ada Sepertinya Bu beberapa Wiwi ini ada permasalahan. permasalahan yang mau disampaikan Bu. Iya Ya. benar-benar banget Pak. Banyak Mau nih Bu, sebenarnya. Iya. Mas Bu Jadi ini apa nih Bu yang mau disampaikan Bu? gini Pak, jadi saya tuh punya permasalahan ya Pak. Di kelas saya itu ada beberapa siswa. Sebenarnya mereka ini tergolong pintar Pak, pandai. Tetapi permasalahannya mereka tidak mengerjakan tugas mandiri yang saya berikan di rumah gitu. Jadi saya kan memberikan tugas yang harus diselesaikan di rumah. Nah, ternyata mereka tidak mengerjakan itu gitu, Pak. Gimana ya, Pak? Berarti ini masalahnya di beberapa di kelas Ibu, di kelas Bu Wiwit itu anaknya masih tergolong apa ya masih pandai lah, tapi mereka tidak mengerjakan tugas mandiri berupa pekerjaan rumah. Jadi kalau boleh saya tahu nih Bu Wiwit, mengapa sih mereka sampai tidak mengerjakan tugas sekolah berupa pekerjaan rumah yang seperti yang Bu Wiwit sampaikan tadi, yang dibicarakan tadi? Iya, jadi kalau saya tanya mereka itu, Pak, mereka beralasan bahwa bukunya tuh ketinggalan.
Kemudian ada alasan lain, tidak mengetahui kalau ada tugas sekolah yang diberikan berupa PR. Kemudian yang paling sering itu lupa gitu, Pak. Dan itu masih banyak sekali alasan-alasan yang mereka ungkapkan ke saya gitu, Pak. Alasannya apa saja Bu? Selain tadi apa tadi ada tugas berupa PR, terus mereka alasan buku ketinggalan tadi. Mungkin ya namanya anak-anak buku ketinggalan, terus tidak mengetahui kalau ada tugas. Jadi ini fokus yang mau kita bahas nih, siswa yang sering tidak mengerjakan tugas sekolah berupa pekerjaan rumah dengan alasan yang berbeda-beda, itu yang mau dibahas, Bu Wiwit. Apa yang ingin Bu Wiwit, apa ya, inginkan sih berdasarkan kondisi anak yang tadi Bu Wiwit sampaikan? Iya, jujur ya Pak, saya ingin membantu siswa saya tersebut. Jadi di kelas saya itu ada 3 anak yang memang sudah sangat sering gitu Pak, sudah sangat sering melakukan tidak mengerjakan tugas itu. Ya, ada Radit, ada Ehsan, ada Angga, itu nama mereka. Nah, sebenarnya saya sangat ingin membantu mereka gitu, Pak. Jadi gimana ini Bu, apa, membantu anak tersebut, seperti apa yang ingin Ibu, apa, inginkan? Iya, saya ingin membantu mereka itu bagaimana agar mereka itu tidak mengulangi perbuatannya gitu, Pak. Jadi mereka bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang saya berikan gitu kan, dan bertanggung jawab gitu atas tugas yang saya berikan untuk mereka di rumah. Itu sih, Pak. Jadi ingin membantu ya, bagaimana agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya, seperti itu yang Ibu Iya, sampaikan ya Bu ya? iya, Berarti, Pak. Bu Wiwit sudah pernah melakukan usaha apa saja sih Bu untuk membantu ketiga anak tersebut yang Ibu sebutkan tadi, Radit, Ehsan, dan Angga. Ini apa sih Bu yang apa, yang pernah dilakukan lah sama Bu Wiwit, usaha apa saja sih Bu? Iya. Pertama itu pastinya saya sudah sangat sering ya, Pak, menasehati Mhm, mereka gitu. Kemudian berulang kalilah saya menasehati bahwa tanggung jawab ketika harus mengerjakan tugas di rumah itu harus benar-benar dilaksanakan. Kemudian saya juga berkonsultasi, Pak, berkonsultasi karena saya guru mata pelajaran, jadi saya berkonsultasi dengan wali kelas lah terkait ketiga anak ini gitu. Saya komunikasikan dengan wali kelasnya begitu. Jadi saya tanya ke wali kelas bagaimana dengan pelajaran yang wali kelas ampuh, apakah mereka juga tidak mengerjakan pekerjaan rumah seperti pada saat saya memberikan tugas gitu, Pak. Itu aja sih, Pak. mhm. Jadi saya sudah berkonsultasi dengan wali kelas dan sudah sering menasehati mereka. Itu, Pak. Jadi Ibu, sering menasihatinya, kemudian berkonsultasi dengan wali kelas mereka. Nah, Iya. apa yang Ibu sampaikan ketika menasihatinya? Apa yang Ibu sampaikan ketika menasihatinya, Bu? Oh, Iya, pertama saya panggil mereka satu persatu, Pak. Uh, Kemudian saya melakukan ya salah satunya dengan metode segitiga restitusi, Pak. Ketika mereka membuat suatu permasalahan, saya bantu dengan segitiga restitusi. Nah, mhm, supaya apa segitiga restitusi dilakukan? Supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan dan menyadari pentingnya belajar begitu, Pak. Dan kembali bersemangat gitu untuk mengerjakan tugas sekolah, itu sih, Pak, seperti itu. Jadi saya panggil, saya lakukan segitiga restitusi, gitu, Pak. oh, berarti Ibu panggil, kemudian Ibu melakukan kegiatan segitiga restitusi kepada siswa tersebut dengan satu persatu agar mereka bisa Iya, memperbaiki ya, Bu, ya,
dan menyadari Iya, bahwa Pak. pentingnya belajar dan bersemangat mengerjakan tugas Tugas sekolah. sekolah. Nah, Betul, Pak. selain restitusi ketiga tersebut, apalagi sih yang Ibu Wiwit lakukan? Selain yang Ibu lakukan dengan segitiga restitusi, apalagi yang Ibu Wiwit lakukan? Selain melakukan segitiga restitusi, saya kan mengamati dulu nih, Pak, apakah, Mhm. restitusi yang saya lakukan atau metode segitiga restitusi yang saya lakukan ini memiliki dampak perubahan positif Mhm. bagi Ya. mereka, gitu. Namun setelah saya amati, Pak, ternyata nggak ada perubahan gitu, Pak, sama sekali tidak ada perubahan dari ketiga anak ini. Kemudian satu udah ya, maksudnya dengan restitusi. Yang kedua akhirnya saya melakukan konsultasi nih, Pak. Konsultasi, kepada wali kelas gitu. Oh, wali Jadi murid ya? wali kelas dulu, kemudian setelah wali kelas ternyata nggak berhasil gitu kan, baru saya Mhm. ke wali murid. Nah, Mhm. dari konsultasi dengan wali murid inilah ternyata ada masalah gitu. Ternyata Mhm. di rumah mereka tuh sering main HP. Nah, Mhm. karena kemalaman gitu, tidurnya terlalu larut malam, keasikan main HP, sehingga tugasnya tidak dikerjakan, nggak sempat dikerjakan gitu, Pak. Akhirnya mereka tertidur dan tidak, apa namanya, tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi, Oh. ya seperti itu, Pak, permasalahannya. Jadi setelah, Bu Wiwit lakukan restitusi, ternyata belum ada perubahan, kemudian Ibu Iya, berkonsultasi kepada wali kelas, kemudian selanjutnya kepada orang tua mereka, dan hasil dari iya, konsultasi itu ternyata mereka sering main HP ya, Bu, ya. Tidur terlalu malam sehingga betul. mereka, belum sempat mengerjakan tugas dari sekolah yang berupa pekerjaan rumah. Nah, apa tindakan yang dilakukan oleh Iya. wali murid atau orang tuanya, Bu, kepada siswa tersebut? Yang dilakukan wali murid, atau orang tuanya kepada siswa tersebut? Iya, berdasarkan informasi yang saya peroleh, Pak, dari wali murid ketiga anak itu, ternyata respon ketika mereka diberikan nasehat, itu responnya respon marah gitu, Pak. Mereka Mhm. marah Marah ya? marah, kemudian iya, mereka itu masuk ke kamar, kemudian mengunci kamar. Jadi respon yang diberikan ketika mereka dinasehati oleh orang tuanya, responnya seperti itu, Pak. Mhm. Dan Berarti satu lagi, ketika mereka ya, di dalam kamar, mhm. mereka tidak mengerjakan tugas gitu loh, Pak. Mmm. Seperti itu. Nah, udah sejauh itu ya, sudah dinasihatin oleh orang tuanya, malah mereka marah, terus masuk kamar, mengunci kamar, dari dalam lagi itu, Bu, ya. Nah, setelah dari nasihat yang Ibu Wiwit tadi berikan dan kemudian konsultasi yang Bu Wiwit lakukan. Nah, jika kita lihat dari skala angka ya, Bu, ya, dari 1 sampai 10, yang 10 itu yang terbaik ya, Bu, ya. Nah, dari Iya. 1 sampai 10, di posisi mana sih yang Bu Wiwit dalam pencapaian tujuan Bu Wiwit, yang sekarang ini masih di posisi di mana sih, Bu, menurut Bu Wiwit? Mmm, kalau menurut saya sih masih berada di posisi 6 ya, Pak. Mhm. Seperti itu, Pak. Oh, berarti, Bu Wiwit ini paling tidak menginginkan posisi apa ya, di posisi berapa, Bu, yang Ibu Wiwit inginkan? Ini harapan saya ya, Pak, idealnya Ya. gitu. Mmm. Setidaknya, target saya itu naik 2 tingkat atau 2 angka, gitu. Mhm. Jadi dari posisi 6, saya menginginkan ke posisi 8. Itu sih, Pak, yang saya harapkan. Berarti, mau mencapai angka posisi 8. Berarti ini untuk Iya. mencapai posisi angka 8 itu, apa yang Ibu Wiwit lakukan untuk membantu mereka siswa itu biar mencapai angka 8 yang mau diinginkan oleh Bu Wiwit? Ya, sebenarnya itu, Pak, yang saya pikirkan gitu, Pak. Mhm.
apa yang harus saya lakukan, kemudian bagaimana cara saya untuk membantu mereka gitu ya, supaya mereka bersemangat mengerjakan tugas yang saya berikan, kemudian mereka bisa bertanggung jawab atas tugas yang saya berikan. Itu sih Pak, seperti itu. Berarti memang sudah Bu Wid pikirkan lah ya Bu ya, apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka bersemangat ya Bu ya, untuk mengerjakan Iya. tugas. Nah, kalau menurut pengalaman Bu Wiwit nih, cara agar anak-anak itu senang gitu, misalnya mereka nyaman, mereka rileks, bisa lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas, ini apa yang diperlukan? Yang biar mereka lebih fokus, lebih nyaman, rileks, bersemangat, senang, apa yang diperlukan nih kira-kira Bu Wiwit? Kalau menurut pendapat saya, apabila saya berada di posisi mereka gitu ya Pak, eh, supaya anak-anak ini tetap bersemangat dalam mengerjakan tugas, menurut saya guru itu harus memberikan tugas yang lebih menarik gitu Pak. Jadi menarik minat, menarik bakat dari peserta didik gitu. Kemudian tugas yang diberikan juga mudah terjangkau oleh mereka. Kemudian tugas yang diberikan itu mudah dipahami gitu ya oleh anak-anak. Dan satu lagi mungkin Pak, kalau menurut saya supaya tugas itu bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mungkin guru harus memberikan batasan waktu gitu. Jadi memberikan waktu yang cukup gitu untuk peserta didik saya atau murid-murid saya ini dalam mengerjakan. Jadi misalkan tugas diberikan hari ini, mungkin dikumpulkannya bisa 2 atau 3 hari ke depan. Jadi tidak langsung besok gitu ketika apa saya memberikan tugas hari ini, besok langsung dikumpul, tidak seperti itu. Mungkin dia memberikan waktu yang cukup kepada anak-anak supaya anak-anak bisa mengerjakan tugas itu dengan baik. Mungkin itu sih Pak. Iya, berarti menurut Ibu, biar anak itu bersemangat dan mengerjakan tugas, berarti Ibu, memberikan solusi lah dengan memberikan tugas yang lebih menarik ya, Bu, ya? Lebih menarik dan mudah dijangkau. Itu yang lebih menarik dan mudah dijangkau seperti apa, Bu, ya biar dipahami oleh anak-anak yang Ibu sampaikan tadi? Menurut pendapat saya ya Pak ya, tugas yang menarik itu adalah tugas yang disesuaikan dengan minat dan bakat dari peserta didik gitu. Iya. Kemudian tugas juga harus disesuaikan dengan gaya belajar mereka ya Pak ya. Seperti yang saya ketahui bahwa saya sebelumnya memang saya sudah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar dari peserta didik saya. Nah, ada 3 gitu Pak, kelompok yang saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Yang pertama itu auditori, kemudian visual, dan yang terakhir adalah kinestetik. Jadi yang suka atau gaya belajarnya melihat atau visual, itu saya kelompokkan sendiri. Mungkin tugasnya juga bervariasi kali ya Pak. Mungkin mereka melihat video, kemudian dari video itu mereka mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian mungkin untuk yang auditori, mereka mendengarkan begitu ya. Baru setelah mendengarkan mereka mengerjakan tugas yang diberikan. Begitu juga dengan kinestetik seperti itu. Mungkin ya Pak, kalau menurut saya seperti itu. Jadi tugas yang diberikan kalau menurut saya disesuaikan dengan profil belajar mereka. Itu sih Pak, menurut saya seperti itu. Berarti ini rencana Ibu, dengan memberikan tugas yang menarik. Nah, ini rencana Ya. Ibu ya, yaitu dengan disesuaikan dengan bakat dan minat, terus sesuaikan dengan gaya belajarnya dan bisa dengan tugas yang sesuai dengan profil belajar siswa gitu ya, Bu, ya. Nah, Iya. dari yang Bu sebutkan tadi nih, dari yang Ibu Wit sebutkan, dari bakat dan minat, tugas sesuai dengan gaya belajar dan tugas sesuai dengan profil belajar siswa, itu mana yang bisa Bu Wit lakukan nih? Tugas yang bisa Wit berikan kepada anak-anak?
yang tentang rencana yang Ibu sampaikan tadi, tentang tugas menarik tadi? Iya, dari ketiga cara saya memberikan tugas itu sebenarnya, eee, sudah saya lakukan, Pak, sudah saya lakukan, di kelas gitu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin saya bisa melakukan semuanya, Pak. Saya Mhm. dapat memberikan tugas disesuaikan dengan profil belajar mereka. Itu sih, Pak, menurut saya. Wah, berarti, dari ketiga itu, Ibu bisa melakukan semuanya dengan, diberikan tugas sesuai dengan, dengan cara yang disebutkan oleh Ibu tadi ya, dengan cara, tugas menarik, dengan gaya belajar mereka, dengan bakat dan minat mereka, dan sesuai dengan profil belajar siswa. Berarti kapan nih Bu Wiwit, akan menindaklanjuti permasalahan ini, Bu? Mmm, Insyaallah sih, Pak, saya berharapnya sih bisa sesegera mungkin ya, Pak, ya. Saya Mhm. sesegera mungkin akan memberikan tugas, kepada anak-anak itu disesuaikan dengan kriteria yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi saya akan Mhm. membagi, tugas tersebut berdasarkan gaya belajar mereka gitu. Mhm. Jadi yang gaya belajar visual, kemudian Mhm. auditori, dan kinestetik mungkin diberikan tugas yang, berbeda gitu. Jadi mungkin Mhm. itu bisa memantik, semangat belajar mereka, kemudian bisa memantik minat dan bakat mereka gitu, Pak. Jadi harapan saya seperti itu sih, Pak. Ya, Bu Wiwit, dengan kriteria yang Bu Wiwit sebutkan berarti, semoga anak-anak itu lebih bersemangat ya, Bu, ya, lebih bersemangat lagi dalam mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah, disesuaikan dengan kriteria yang disebutkan ya, Bu, ya. Iya. Berarti, apa yang Bu Wiwit dapatkan dari obrolan kita pada kesempatan ini selama 30 menit ini bersama Bu Wiwit? Apa nih Bu yang Ibu dapatkan dari obrolan kita, sore ini? Iya. Jadi, sebelumnya tuh, Pak, saya bingung banget, Pak, sangat bingung Mhm. ya. Makanya kemudian, saya meminta coaching dari Bapak, Mhm. eee, siapa tahu gitu harapan saya ketika saya melakukan coaching dengan Bapak, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya gitu. Ternyata alhamdulillah, Pak, alhamdulillah, saya mendapatkan, solusi gitu. Jadi, Mhm. setelah saya melakukan percakapan dengan Bapak, saya lega banget gitu, Pak. Akhirnya saya Mhm. punya gambaran gitu, punya solusi gitu kan, tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi permasalahan yang sedang saya rasakan gitu kan. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Perzan gitu ya, atas kesediaan Bapak gitu, atas waktu yang Bapak berikan untuk saya gitu selama sesi coaching ini. Terima kasih juga atas, eee, mau mendengarkan gitu, kesediaannya untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi gitu. Dan alhamdulillah gitu, sampai akhirnya saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas. Insya Allah gitu, Pak, ketika saya sudah punya gambaran nih, saya akan action deh, Pak, secepatnya saya Ya. akan action. Ya, alhamdulillah, Terima dengan kasih ya, Pak, ya. ya sama-sama nih Bu, berarti setelah melakukan percakapan ini setelah melakukan obrolan ini Ibu merasa lega ya? Saya alhamdulillah, Ibu merasa lega dan punya gambaran, terus tindakan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi persoalan ini, kemudian Ibu bisa menemukan sendiri solusi, untuk mengatasi permasalahan ini. Kita akan membicarakan, masalah ini lagi ya Bu Wiwit, nanti setelah, melakukan rencana perubahan apa yang terjadi setelah Bu Wiwit lakukan, semoga kita nanti bisa menindaklanjuti ini, sukses ya Bu Wiwit, semoga sukses, Amin amin ya amin. nah, Sukses mungkin, juga buat Pak Perzan. mungkin Terima ini kasih banyak ya, Pak, atas sama-sama waktunya. Bu, sama-sama Bu. Nah, oke, kita akan mengakhiri, coaching pada kesempatan ini. Baiklah, saya
selaku Coach Ferdan Surahman akan menyampaikan refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu sudah berjalan adanya kemitraan antara coach dan coachee. Percakapan berjalan dengan baik. Coachee cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh coachee. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar presence hadir penuh seutuhnya, coaching sudah harus punya gambaran pertanyaan yang nanti akan diajukan, ya kan? Kemudian saat kegiatan coaching, di mana coach sudah mencatat hal-hal yang penting, apa yang disampaikan oleh coachee atau guru tersebut. Jadi kalau apa yang perlu diperbaiki yaitu bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala segala kekuatan kompetensi yang ada pada diri guru. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih kegiatan coaching dan refleksi apa saja yang kurang. Oke, silakan untuk coaching untuk menyampaikan umpan balik. Ya, jadi umpan balik dari coachee, pertanyaannya adalah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pada saat di coaching, saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat pra observasi itu bisa saya atasi melalui kegiatan coaching ini gitu. Kemudian ketika kegiatan ini saya merasa bahwa saya didengar gitu Pak, saya didengar dan bisa mengungkapkan permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu. Jadi saya merasa lega sekali gitu. Kemudian selain itu dari kegiatan coaching ini, insya Allah itu akan bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Karena dengan coaching ini saya merasa bahwa saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian saya punya gambaran atas apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ini kegiatan coaching pada kesempatan ini. Harapannya semoga apa yang disampaikan, apa yang dilakukan dalam kegiatan coaching ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk membantu mengatasi permasalahan, dan kita sebagai guru penggerak yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran yang akan menerapkan atau merencanakan pembelajaran yang benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan yang berpihak kepada murid, lebih mengedepankan diskusi, lebih mengedepankan kolaborasi, kerjasama, tanggung jawab. Apalagi dengan coaching ini, dengan alur tirta, kita bisa menentukan identifikasi masalah, menentukan tujuan pembelajaran, identifikasi tujuan permasalahan itu, terus identifikasi permasalahannya, terus apalagi rencana ya, perencanaan dan juga tanggung jawab untuk melakukan apa yang akan kita lakukan dan komitmen apa yang akan kita lakukan ke depannya. Sekian mungkin dari kegiatan coaching kita pada kesempatan ini, semoga menjadi harapan kita semua ke depannya. Mungkin dari Bu Wiwit ada harapan yang mau disampaikan? Singkat. Iya, jadi harapan saya Pak dengan kegiatan coaching ini dan saya merasakan langsung kegiatan coaching ini, saya bisa berbagi gitu Pak, berbagi dengan rekan-rekan saya di sekolah.
bahwa kegiatan coaching ini sangat bermanfaat gitu ya dalam pengembangan diri kita atau dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang kita hadapi, baik itu di kelas maupun di sekolah. Jadi dengan kolaborasi coach dan coachee itu diharapkan permasalahan yang terjadi di sekolah maupun di kelas itu dapat teratasi dengan baik dengan solusi-solusi yang ditemukan sendiri dan bisa diselesaikan sendiri oleh coaching-nya sehingga bisa langsung eksekusi gitu, bisa langsung menerapkan karena sudah memiliki gambaran. Itu sih Pak, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri kegiatan coaching pada kesempatan ini. Sekian pada kesempatan ini kita tutup kegiatan coaching hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Perzan. Sama-sama Bu Wiwit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.